Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang di rumah, kalian sehat semua kan? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Ibu adalah Rima Puji Astuti, ibu guru bahasa Indonesia. Kali ini ibu akan memberikan sebuah amanat kepada kalian tentang budaya membaca. Sebelumnya, tahukah kalian tentang ini? Buku adalah jendela dunia. Ya, istilah buku adalah jendela dunia itu diartikan bahwa dengan membaca buku, kalian dapat melihat dunia dan seisinya. Kenapa? Karena hanya dengan membaca buku, kalian bisa menambah wawasan kalian dengan sesuatu hal yang tidak kalian ketahui awalnya, menjadi kalian bertambah mengetahui tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Misalkan buku tentang perjalanan ke negeri Singapura. Nah, apakah kalian ada waktu untuk datang ke Singapura? Tidak. Nah, apabila kalian tidak memiliki waktu dan kesempatan, maka dengan membaca buku perjalanan ke Singapura, kalian bisa melihat Singapura seperti apa, isinya seperti apa, seperti apakah budaya dalam Singapura itu, seperti apakah keadaan alam, keadaan kotanya dalam buku tersebut. Nah, dalam buku tersebut, kalian bisa mengetahui seperti apa Singapura. Itu mengapa dikatakan istilahnya adalah buku adalah jendela dunia. Dalam membaca buku pastinya ada persoalan, banyak persoalan. Dari siswa-siswa ibu, kalian pastilah merasakan sulitnya membaca buku. Kenapa? Kenapa banyak persoalan? Ya, persoalan membaca buku adalah yang pertama, kalian merasa pusing. Kalian akan merasa pusing jika membaca buku, ya kan? Kalian merasa pusing, kalian ngantuk, kalian tidak konsentrasi, dan kalian merasa malas. Ini adalah persoalan-persoalan membaca buku. Sebenarnya dalam membaca buku itu tidak bisa langsung serta-merta kita membaca buku. Kita membaca buku langsung banyak itu tidak bisa. Karena apa? Membaca itu adalah kan yang bekerja adalah otak. Nah, ibarat kata kita seperti badan kita ini disuruh untuk berolahraga. Nah, ketika kalian melakukan olahraga yang langsung terlalu berat, itu kalian akan merasakan kelelahan. Kalian akan merasakan pusing, kalian akan merasakan capek. Sama dengan halnya otak. Ketika otak kita harus dipaksa untuk membaca begitu banyak bacaan buku yang tebal-tebal, itu akan merasa kelelahan. Maka dari itu, membaca sebenarnya adalah suatu kebiasaan. Kalian harus terbiasa membaca. Nah, untuk persoalan-persoalan seperti pusing, mengantuk, tidak konsentrasi atau malas, itu akan perlahan-perlahan berangsur berkurang. Karena kalian telah memupuk kebiasaan membaca. Ya. Selanjutnya, cara membaca. Bagaimana dengan cara membaca? Bagaimana seharusnya kita membaca supaya kita merasa membaca itu adalah menyenangkan? Ada caranya, yaitu cara membacanya pertama adalah dari ringan, lalu kalian membaca ke yang sedang, lalu berat. Apa sih maksudnya ringan, sedang, dan berat? Untuk ringan, bacalah buku bacaan yang merasa kalian itu terasa ringan. Contoh, membaca komik. Kalian pasti suka komik yang banyak gambarnya, yang tanpa banyak kata-katanya. Apabila kalian membaca buku seperti ini,
yang langsung isinya adalah tulisan, kalian akan merasa berat. Nah, diawali pertama kalian harus membaca yang ringan. Lalu setelah kalian terbiasa membaca yang ringan, kalian membaca yang sedang. Sedang itu bisa kalian mencoba membaca cerpen atau yang buku-buku yang tidak terlalu tebal. Apabila kalian sudah merasakan senang untuk membaca, lalu beralihlah kalian membaca ke yang berat seperti buku ini. Buku ini termasuk ke dalam buku bacaan yang berat karena halamannya banyak, hanya terdapat tulisan saja, tidak ada gambar, tidak ada berwarna, hanya tulisan-tulisan saja. Nah, ini adalah sebuah bacaan yang berat. Kalau kalian langsung membaca ke dalam buku yang berat, kalian akan merasakan berat. Maka dari itu, untuk cara membaca yang benar adalah kalian membaca dari yang ringan terlebih dahulu. Setelah ringan, kalian sudah terbiasa membaca ringan, beralihlah ke buku yang sedang. Setelah itu, kalian beralih baru ke buku-buku yang berat. Oke. Setelah itu, untuk waktu membaca, kapan ya? Kapan ya Bu untuk waktu membaca yang tepat? Yang bagusnya kapan? Nah, untuk waktu membaca, kalian bisa melakukan pagi, siang, malam. Lalu saat kalian istirahat sekolah, kalau sedang PJJ ini kalian istirahat vikon ya. Lalu ada kapan saja. Kalian kapan saja melakukan membaca itu terserah kalian. Ada seseorang yang melakukan membaca itu lebih enak pagi karena berasa energi masih banyak, fresh. Setelah mandi kan, merasa segar badan, lalu kalian membaca. Itu ada yang memilih pagi, silahkan. Ada juga yang memilih siang saat istirahat sekolah. Ada yang melakukan juga malam saat sebelum tidur. Intinya adalah untuk waktu membaca itu kalian dapat melakukan kapan saja. Kapan saja waktunya kalian bisa membaca, sempatkanlah untuk membaca. Ya. Kuncinya adalah kalian harus membiasakan membaca. Baik. Lalu, untuk teknik membaca. Bagaimana tekniknya untuk membaca? Nah, untuk teknik membaca, yang pertama, 2 atau 3 buku yang berbeda. Kalian membaca buku 2 atau 3 buku dengan judul yang berbeda. Kenapa? Karena apabila kalian hanya memilih 2 buku tentang psikolog, kalian akan stres karena terlalu banyak porsi yang kalian baca. Misal dalam buku itu 2 buku yang kalian pilih, kalian bisa memilih novel, atau selanjutnya kalian bisa memilih tentang psikologi. Psikologi itu bisa buku tentang motivasi belajar, motivasi bekerja, atau motivasi kalian untuk menjadi entrepreneur muda. Oke? Lalu, 2, beri tanda halaman yang sudah dibaca. Kalian memberi tanda pada halaman yang sudah dibaca. Contohnya, contohnya seperti ini. Ibu memberikan tanda kepada halaman yang ibu baca. Nah, ini ya. Itu berarti ibu membaca pada halaman terakhir yang ibu baca. Kalian bisa menggunakan sticky notes yang kalian beli, atau ya bisa mungkin kalau cara yang tradisional adalah dilipat ya. Kalian bisa melipatnya. Itu kalau cara yang biasa umum yang dilakukan adalah melipat halaman yang kalian baca seperti ini. Oke? Nah, setelah itu kalian baca secara bertahap. Kalian membaca secara bertahap. Nah, bisa 30 sampai 200 halaman. Jadi kalian targetkan kalian akan membaca sampai berapa halaman. Wah, Ibu saya mau baca hari ini 30 sampai 200 halaman.
Oke, kalau kalian sanggup, lakukan. Tapi untuk pemula, agar kalian bisa menumbuhkan kebiasaan membaca tersebut, 10 lembar atau 10 halaman itu sudah cukup. Sudah cukup bagi kalian yang ingin membangun budaya membaca bagi kalian. Oke. Selanjutnya, mulai dengan memberi batas bacaan per alinea. Mulai memberi batas bacaan per alinea. Apa maksudnya? Contoh, jika kalian membaca buku seperti ini, bisa kalian lakukan per alinea. Nah, ibu berikan tanda seperti ini ya. Itu berarti ibu memberikan terakhir membaca adalah pada alinea tersebut ya. Alinea ini. Maka ibu akan memberikan tanda. Cara yang lebih sederhana lagi, saat kalian membaca, kalian bisa tutup. Ya. Tutup halaman. Terlalu banyak tulisan akan membuat kalian pusing. Maka supaya kalian tidak merasa capek atau terasa pusing, kalian tutup bacaan. Lanjut lagi, kalian baca lanjut lagi, maka tidak akan terasa kalau kalian sudah membaca satu halaman gitu. Lalu, nah ini yang ibu suka adalah temani dengan minuman, air putih, bisa kopi atau teh. Itu adalah untuk membantu konsentrasi kalian ya. Kalian bisa menemani saat baca-baca kalian itu dengan meminum air putih, minum kopi, minum teh ya, terserah. Tapi tidak dianjurkan untuk ngemil atau makan makanan ringan. Kenapa? Karena takutnya adalah apabila kalian sambil makan atau memakan camilan, maka kalian hanya akan merasa ngantuk ya. Jadi tidak bisa berkonsentrasi. Karena untuk makanan itu pasti akan mengakibatkan rasa kantuk, perut yang kenyang, maka pikiran tidak bisa berjalan, kalian merasa mengantuk, akhirnya kalian tidak bisa membaca. Untuk tempat membaca, di mana kalian bisa melakukan tempat membaca? Untuk tempat membaca, kalian bisa membaca di ruang belajar misalnya, atau di ruang tamu, lalu teras rumah, kamar tidur, halaman rumah, pokoknya di mana saja kalian bisa membaca, itu di mana saja. Biasanya untuk orang luar negeri itu mereka akan membaca di saat mereka sedang melakukan liburan, mereka sedang bersantai di pinggir pantai, mereka membaca ya. Mereka bisa melakukan membaca di mana saja. Kalian juga bisa melakukan seperti itu. Di mana saja tempatnya kalian bisa membaca. Terserah, sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke? Kita itu sebagai manusia haruslah belajar sampai akhir hayat, hingga akhir hayat. Kalian harus tetap belajar di saat kalian sekolah. Saat lulus sekolah pun kalian harus tetap belajar. Ya. Saat akan bekerja, kalian belajar. Kalian membaca buku. Ya, kalian untuk mencari suatu pekerjaan itu mungkin akan diadakan suatu tes. Nah, bagaimana kalian bisa melakukan tes tersebut kalau kalian tidak membaca? Nah, itu kalian bisa membaca. Lalu, saat membangun usaha, nah di dalam buku-buku juga ada tuh buku-buku tentang entrepreneur untuk wirausaha. Dengan membaca buku itu kalian bisa dalam tahap membangun usaha. Lalu saat pensiun juga kalian harus tetap belajar. Karena apa? Misalnya kalian belajar hingga dengan tujuan akhirat, jadi bisa membaca untuk mempertambah ilmu sebagai bekal ke akhirat. Itu jadi yang namanya belajar itu dilakukan sepanjang hayat kalian hingga kalian tua nanti. Sekarang sekolah juga belajar, lulus kalian akan belajar, bekerja kalian belajar, usaha belajar, pensiun hingga tua pun kalian tetap akan belajar.
Oke? Nah, siapa yang mengatakan belajar atau membaca itu sia-sia? Tidak, salah. Justru dengan membaca itu kalian bisa mempunyai pengalaman yang lebih banyak lagi. Karena orang yang tidak pernah membaca sama saja dengan orang yang bodoh yang tidak mengerti akan masa depannya. Ayo, bangun budaya baca kalian. Misal tidak ada buku, sekarang ada dengan sebuah banyak aplikasi e-book bacaan yang bisa kalian gunakan untuk tetap membuat kalian senang membaca. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan tersebut tentang budaya membaca kalian dapat mengerti dan mengambil hikmahnya. Kalian sadar apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian tumbuhkan, dan seperti apa tujuan kalian nantinya. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.